Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, semangat pagi Ananda Soleh dan Solehah. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu ada dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu semangat. Ananda Soleh dan Solehah, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali bersama Ibu Reni Rahayu untuk mempelajari muatan PKN. Jika sebelumnya kita mempelajari mengenai hak sebagai siswa di rumah dan di sekolah, nah untuk hari ini kita akan belajar mengenai kewajiban siswa di rumah dan di sekolah. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ananda simak penjelasan berikut ini. Kewajiban sebagai siswa di rumah dan di sekolah. Muatan pelajaran PKN kelas 5. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengetahui kewajiban sebagai siswa di rumah dan di sekolah. Siswa dapat menerapkan kewajibannya sebagai siswa di rumah dan di sekolah. Materinya adalah kewajiban sebagai siswa di rumah dan di sekolah. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, maka setiap orang diperbolehkan menuntut haknya. Antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, di sini ada contoh-contoh kewajiban siswa di rumah ya, Anda semuanya. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ya. Contoh kewajiban siswa di rumah yang pertama adalah kewajiban membantu pekerjaan orang tua. Misalnya di sini mencuci piring ya, atau menyapu di rumah ya. Apa saja yang penting membantu pekerjaan orang tua. Kemudian kewajiban belajar ya. Kewajiban anak di rumah adalah salah satunya adalah belajar ya, belajar dengan giat. Ya, apalagi sekarang di masa pandemi sekarang kita belajar di rumah ya, jadi harus rajin belajar. Kemudian menjaga kebersihan rumah ya, ini seperti menyapu atau membersihkan kaca dan lain sebagainya. Kemudian merapikan tempat tidur ya, ini ada Ananda yang sedang merapikan tempat tidur. Kemudian memelihara tanaman ya, dengan menyiram atau dengan memupuk dan lain sebagainya. Menghormati dan menghargai anggota keluarga ya, kita terhadap anggota keluarga yang lain harus saling menghargai dan menyayangi ya. Misalkan di sini dengan adiknya atau dengan keponakannya, dengan ibunya harus saling menghargai ya. Kemudian selanjutnya mematuhi perintah dan nasihat orang tua. Jika orang tua memberi nasihat kepada Ananda, harus dipatuhi ya nasihatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah beribadah. Nah, kewajiban siswa di rumah yaitu beribadah, misalnya mengaji ya, kemudian sholat ya, dan lain sebagainya. Manfaat menjalankan kewajiban di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh jika menjalankan kewajiban di rumah adalah 1. Bertanggung jawab ya, Anda jadi merasa bertanggung jawab dengan kewajibannya di rumah. Kemudian yang kedua, tidak mendapatkan teguran ya, biasanya orang yang tidak menjalankan kewajiban mendapatkan teguran, tetapi jika dia menjalankan kewajibannya dengan baik, tidak akan mendapatkan teguran dari siapapun. Yang ketiga, hidup teratur dan terasa nyaman ya. Yang keempat, tidak terbebani kewajiban. Kenapa tidak terbebani kewajiban? Karena kalau sudah terbiasa melaksanakan kewajiban dengan baik, kita tidak akan merasa terbebani dengan kewajiban itu.
Sekarang adalah contoh-contoh kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama adalah wajib mematuhi peraturan yang ada. Ya, misalkan kalau di sekolah ada peraturan untuk mengikuti upacara bendera, nah Ananda semua harus mengikutinya. Kemudian juga misalkan ada peraturan untuk memakai seragam, Ananda juga harus mengikuti peraturan tersebut. Yang kedua, menghormati guru dan sesama teman. Nah, di sini contohnya gambar Ananda sedang memberi salam, ya. Ini bentuk penghormatan Ananda terhadap guru, ya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Nah, kebersihan sekolah itu adalah tanggung jawab warga sekolah. Ya, di sini ada Ananda sedang membersihkan kelas, ya. Tujuannya adalah supaya kelas kita menjadi bersih. Kemudian yang keempat, belajar dengan giat. Nah, mengikuti kegiatan belajar ya dengan giat dan penuh semangat. Kemudian bersikap sopan santun. Nah, sopan santun terhadap guru ya. Di sini masih contohnya. Misalkan berkata dengan sopan ya terhadap guru, tidak boleh berkata kasar. Kemudian mengikuti kegiatan keagamaan. Nah, ini kegiatan keagamaan misalkan mengikuti kegiatan sholat duha ya, atau misalkan mengaji bersama ya, mendengarkan ceramah dan lain sebagainya. Juga kalian juga harus mengikuti tata tertib ya, peraturan yang ada itu maksudnya adalah tata tertib di kelas dan di sekolah. Manfaat menjalankan kewajiban di sekolah, yang pertama adalah menjadi siswa yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, tidak mendapat teguran dari guru. Kemudian yang ketiga, hidup akan lebih menyenangkan sebab tercipta kerukunan di sekolah. Keempat, terhindar dari perilaku menindas hak orang lain sebab apabila lalai atas kewajiban dan hanya menuntut hak, bisa jadi kita melanggar hak orang lain. Yang kelima, hidup lebih teratur dan tertata. Nah, ini adalah manfaat-manfaat menjalankan kewajiban di sekolah. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini adalah hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Jika seseorang menginginkan haknya terpenuhi, maka dia harus mengerjakan kewajibannya terlebih dahulu. Sebagai contoh, jika ingin rumah kita bersih, maka kita harus menjaga kebersihan rumah. Dan jika kita ingin pintar dan banyak menambah ilmu pengetahuan, maka kita harus rajin belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda soleh dan solehah, demikianlah penjelasan mengenai kewajiban-kewajiban anak atau siswa di rumah maupun di sekolah. Semoga dapat dipahami ya, dan juga semoga Ananda dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban Ananda dengan baik. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menyampaikan penjelasannya. Tetap semangat untuk belajar, jangan lupa untuk selalu berdoa, memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan, makan teratur, istirahat yang cukup, berolahraga, dan terapkan protokol kesehatan dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.